kemudian menambah lagi keyakinan kita, keimanan kita, agar kemudian Allah berkenan mengakhirkan hidup kita dalam kondisi masih istiqomah di atas akidah yang benar. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang anak yang berkah. Anak yang berkah. Artinya kita semua insya Allah ya, punya anak, bahkan mungkin sebagian dari panjenengan sudah punya cucu. Tentu perlu untuk memahami anak yang berkah itu apa, yang mungkin secara dalil panjenengan sudah sering mendengar atau pernah mendengar, tapi mungkin saya mencoba untuk menyampaikan dengan sudut pandang yang berbeda, angle yang berbeda. Saya kasih nama atau saya kasih judul anak yang berkah. Jadi ketika dikatakan berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Jadi selalu bertambah kebaikan. Artinya yang didapatkan orang tuanya apapun kondisinya itu adalah kebaikan. Sampai Nabi SAW mengatakan man kana lahu banatun salasu banatin, siapa yang kemudian Allah berikan 3 anak perempuan. Hadisnya berbunyi 3 anak perempuan, tapi bukan berarti buatan berlaku tinggi anak laki-laki. Kenapa kok menggunakan kata anak perempuan? Karena pada zaman itu piai-piai Arab jahiliyah itu kok alergi kali anak wedok. Jadi begitu istrinya hamil, bobot gede, itu pun dicepake joglangan. Jadi begitu medale itu setri cemplungnya joglangan urip-uripan dimuruki gitu. Nah, maka dalil-dalil tentang anak itu diutamakan anak perempuan dan seterusnya, bukan berarti nek anak lanang itu buatan utama, buatan. Artinya tetap ada kebaikan dan itu. Makanya kemudian dikatakan di sini, siapa yang kemudian Allah karuniai 3 anak perempuan, berarti termasuk anak laki-laki ya. Kemudian fasobaro alaihina, sabar, pasti titipi niku sabar. Namanya anak kan ngoten niku to, mungkin nggih kokean pola, mungkin nggih ngoten niku sabar. Kemudian wa'at ma'ahunna, kemudian dan memberikan makan. Memberikan makan di sini dia tidak cuma sekadar makanan. Yang pertama adalah halal dan thayyib. Kemudian yang kedua, halal dan thayyib ini tidak cuma soal zatnya. Ya bener dikai sego pecel niku halal. Sego pecel gitu. Ning sing tuku duit hasil nyolong, nah niku nggih haram nggih. Artinya halal dan haram niki terkait juga dengan zatnya dan juga proses mendapatkannya. Ngoten nggih. Jadi tidak cuma zatnya. Zatnya harus halal dan thayyib ya. Kemudian cara mendapatkannya ugi mekaten. Anake dikai omah ya, tapi omah hasil robot punya saudaranya. Ini mboten angsal nggih. Kemudian wasaqahuna, dan memberinya minum. Minumnya juga halal dan thayyib, bersumber dari uang yang halal dan thayyib. Dikai banyu tegan, alhamdulillah. Tapi nggih, ampun lopone tanggane dicolong. Ngoten nggih. Kemudian wakasahunda, dan diberikan pakaian, bukan sekedar pakaian, tapi pakaian yang menutupi auratnya. Makanya kalau kita lihat anak-anak perempuan yang di jalan nggo kathok cendhek sampai tekan tengah kuku nganti meh tekan dhuwure meneh gitu kan. Nah, ini enggak masuk di situ. Ngoten nggih. Dadi mbok niku regane kathoke secuil niku larange ra ukur luwi larange nukokke gamis nggih niku mboten kanggo. Artinya hitungan-hitungan di sini adalah hitungan-hitungan yang sesuai dengan aturan agama. Jadi kalau dikatakan memberikan pakaian ya pakaian yang nutup aurat, ngoten. Senajana sing mboten nutup aurat larange ra ukur. Kan niku kan larang-larang niku regane niku. Timbang gamis ngoten, misal gamis regane 300.000 ngoten niku sok iso 500.000 gari tukune ten pundi. Nah, maka kalau itu enggak menutup aurat ya tidak itu, bukan itu maknanya itu. Nah, kemudian dikatakan di sini, nah, kula tawar mawon. Ada. Oh ya, ini ada. Siap. Matur nuwun. Kemudian dikatakan kunnalahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Maka anak yang seperti itu tadi kalau diurusi dengan sabar, dikasih makan yang halal dan thayyib,
kasih minum halal dan thayyib, kemudian dikasih pakaian yang menutupi aurat, maka anak itu akan menjadi hijab buat orang tuanya dari api neraka pada hari kiamat. Ini keberkahan seorang anak. Jadi panjenengan ketika bekerja mencarikan nafkah, ibu-ibu kalau masak niko niku menghayati iki pokoke sanguku gen selamat saka neraka, ngoten. Ya kaya anake telu Mas, anakku mau loro mboten napa-napa. Wis bismillah saentene anake niku diopeni ngoten mawon. Karena kalau kemudian kita terlalu saklek pada angka ya akhirnya mengko sing ndek anak loro ra gelem ngopeni. Jaminane telu kok. Padahal ya pun sepuh ajeng nambah melih mboten saged. Pokoke sing enten niku insyaallah tetap menjadi kebaikan buat orang tuanya. Jadi kalau dia bisa hidup sehat walafiat, dijaga dengan baik akhlak dan adabnya, agamanya, akidahnya, pakaiannya, makan dan minumnya, insya Allah itu menjadi hijab buat orang tuanya dari api neraka. Kemudian keberkahan yang kedua, kalau misal kok delalah kita itu BCI, panjenengan BCI, umumnya ini kan wong tuane dulu kan yang meninggal, orang tuanya dulu yang meninggal. Maka anak yang berkah itu dikatakan oleh Nabi SAW, dia akan menjadi tinggalan buat orang tuanya. Kenapa? Yaitu waladin solihin yad'ulah. Karena dia akan menjadi anak yang faham kalau orang tuanya itu meninggal, maka dia punya tugas untuk mendoakannya. Jadi nek babakan warisan kula pun tekok ten pundi-pundi niku Pak Mas napa-napa lah bahasane enten lari napa bapak-bapak yang sepun jenengan nek sedo ninggalke lemah sepatok jenengan njaluk setengah napa seprapat yo sepatok utuh gitu kan. Jadi nek masalah warisan niku semua orang pasti ya tetep pengen, ora mungkin wegah gitu. Mesti semua mau. Bahkan ngapunten nggih naudzubillah, bahkan sebagian orang itu gone dulure ya pengen dipek gitu. Sehingga seorang anak yang sholih itu bukan anak sing kemudian ngoyak-oyak warisan tok, tapi dia juga paham bagaimana kewajiban dia sebagai anak dan bagaimana hak orang tuanya sebagai anak. Kalau ingin kula nyupiri bos kula men balik kota kula sakniki pindah ke balik kota. Nah itu dia tanya, Mas aku tekok, pripun Pak. Jadi bapak saya sudah meninggal tapi belum haji. Terus masih punya tinggalan rumah, ya, mungkin nilainya 2 miliar kali itu. Itu apakah saya wajib menghajikan orang tua saya? Oh iya, bahkan dipotong dari warisan yang masih tertinggal itu. Artinya seorang anak yang baik, dia nggak akan cuma ngoyak jatah kundi itu. Tapi dia akan berpikir wajibannya bapakku sing rong dilakoni opo. Nah, disitulah kemudian dia berusaha menyelesaikan urusan itu. Niku anak yang sholih. Tapi nek mau jatahku piro, nah ngono niku akeh tunggale niku pun umum. Artinya semua anak nggih ngoten niku modelane. Mbok kula nggih ngoten. Wong anak-anak yang baik ini adalah anak-anak yang kemudian memastikan orang tuanya ketika tua dia di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang benar. Bahkan ketika meninggal dia cek lagi kekurangan bapaknya, ibunya ketika masih hidup itu apa, dia lengkapi, termasuk urusan haji niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang tua yang mendapati anak yang berkah tadi itu niku adalah orang tua yang sholih. Artinya kalau kita berharap anak kita sholih, maka mari kita perbaiki diri kita sembari kita perbaiki anak itu. Karena nggak mungkin ya, atau susah sekali didapatkan boten enten napa ya istilah jluntrungane koyone kok ora ketemu ketika enten ngapunten bapak era salat terus ngomong kowe salat oleh sing penting bapak ra salat ra apa-apa sing penting kowe sing salat. Nah niku ketingale kok susah gitu. Lah bener gimana? Yang bener bapaknya nyontoni ngajak dan masjid salat bareng jamaah dan masjid maksudnya ngoten. Sehingga yang harus kita pahami bahwasanya kesolihan anak itu juga berasal dari orang tuanya. Makanya ada seorang kiai yang ngasih contoh ketika ada anak kecil yang lagi nyolong pelem nggo kresek dicekel atau diseneni karo tanggane. Kok nyolong pelem tak kandhake pakmu. Anak kecil itu mengatakan, "Mboten usah dikandhake, wong sing gopek tenduri kok bapak kula." Ini menunjukkan bahwasanya ya anak niku nggih nyontoh pakane gitu. Kalau pakane ra salat ya anake ra salat. Pakane main ya anake ya melu main. Pakane mendem ya anake ya mendem.
pakane maling ya anaknya minimal ya copet gitu. Ini menunjukkan bahwasanya pendidikan terbaik dalam hidup seorang anak ini contoh dan contoh bapaknya gitu, orang tuanya. Ngoten. Makanya dalam bab ini terkait dengan orang tua yang meninggal duluan, Nabi mengatakan innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajatal lil abdi sholih. Nah ini. Maka Allah azza wa jalla akan meninggikan derajat hamba yang sholih. Nah, hamba yang sholih fil jannah, di jannah. Jadi dia udah soleh sebagai orang tua, lebet surga. Ning kedudukannya rendah. Amalnya mungkin nggak banyak. Gitu. Amalnya mungkin nggak banyak. Mungkin dulu ngapunten pas gadah putra anake akeh ra sempet haji umroh gitu, atau ra sempet ngamal sing akeh gitu kan, atau nggak sempet beribadah yang banyak karena sibuk untuk mencarikan nafkah anak yang banyak gitu. Lalah duwe mantu sisan yo kerjaane nggih Senin Kemis, mangkate mung Senin karo Kemis gitu kan. Akhirnya yo ngewangi ngurusi keluargane mantune juga gitu kan. Sehingga ra sempet gitu. Ning anak-anak yang ditinggalkan, anak-anak yang penuh berkah, sehingga kemudian dia dikatakan di sini ketika dia ditaruh di bawah, kemudian kok diunggah ke derajatnya karena la yarfa'u diunggah kayak gitu kan. Maka kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Rabbi anni lihadi, kok saged ya Allah kula minggahaken mriki, wong eling kula niku amal kula nggih namung ngeten namung ngoten gitu. Kemudian kata Allah fayaqul, Allah kemudian berfirman bi istighfari waladika laka, iki yo pinongkone anakmu mantumu sing mbok tinggalke kuwi lho, sing biyen mbok perjuangke nganti kowe isone mung sempet salat wajib, arep salat tahajud terus kemeselen ra sanggup gitu kan. Nah, diunggahke derajatmu karena mereka kelingan pernah duwe mertua wong tua sing sholih, sing memperjuangkan keluarga agar tidak makan barang haram, dan mereka setiap hari setiap saat mintakan ampun kepadaku, kowe kita unggahke derajatmu. Ini penting, Pak, karena anak-anak yang enggak tahu ngapunten nggih, enggak tahu diri, itu nggih begitu bapakane mati jebret langsung piye carane warisan. Ya boten napa-napa niku nggih bener. Mung kadang kemudian sampai saking parahnya itu ada yang dikasih tahu ki lho Pak mun ditinggalan utang semene, sampai dijawab wis ben di sahur ning akhirat karo dhek dhewe coba. Dan itu model ngoten niku kathah. Pramila jenengan sing boten kathah tinggalan wis alhamdulillah, malah ora marahi aneh-aneh. Tapi sing kathah-kathah tinggalan niku lho niku kedah dicek niku anakku nek tak tinggali piye. Pramila ketika panjenengan baca lagi kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam ketika mau wafat. Niku Nabi Yakub mboten ngomong ke lemahe kae lho le mboten. Tapi yang beliau katakan apa? Ma ta'buduna mim ba'di. Engko nek bapak mati wis ora ana, kowe iki nyembah sapa? Niku peling yang paling utama niku babakan kita. Engko nek aku bapakmu ora ana, kowe iki bakal ngibadah marang sapa? Anaknya 12 yang merupakan nenek moyang Bani Israel mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Nggih mengke kula nyembah Gustine panjenengan, termasuk gustinya nenek moyang kita, kakek moyang kita Ibrahim, Ismail kali Ishaq, ilah yang satu Allah azza wa jalla, gak akan kami sekutukan. Janjine ngoten, prakteknya nggih ngoten nika. Namine menungso. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak yang berkah niku yang pertama napa wau? Dia kalaupun hidup, dia akan menjadi kebaikan buat orang tuanya di akhirat. Kalau kemudian orang tuanya mati duluan, maka dia ingat untuk mendoakan kebaikan orang tuanya di akhirat. Dan karunia terbaik anak dari orang tuanya niku nek ajeng dikeki donya nggih monggo, kayak mobil monggo, omah monggo, tapi Nabi mengatakan man nahila walidun waladahu afdalu min adabil hasan. Pemberian kekean yang terbaik dari orang tua kepada anak, yang terbaik itu adalah adab atau pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik niki Nabi mengatakan faman arada dunya fa alaihi bil ilmu. Jenengan pengen anak jenengan ten donya mboten terseok-seok golek donya, mboten kangelan, silakan di sekolahke kuliah umum. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmu. Ning jenengan yo pengen anake mlebu surga, ampun lali di sekolahke babakan urusan agama. Wa man aradahuma, nek wong tuwa niku cerdas, maka dia akan menginginkan anake ning donya mboten rekoso, ning akhirat saya melih mboten
mlebu neraka, maka fa'alaihi bil ilmu, maka harus pakai ilmu. Makanya nek dulu orang-orang tua itu pesen ten anake sekolah sing pinter engko nek gede dadi dokter. Nah, sakniki enten dokter main judi, kelilit utang 827 juta, perwira tentara ra iso bayar utang akhirnya bunuh diri. Enten mulai dokter sing lagi dibully kancane akhirnya stres ya bunuh diri. Jadi dokter-dokter do bunuh diri kathah niki. Nah, maka harusnya weling kita kepada anaknya, nek putrane jenengan pinter, kuat ngragati, sekolah sing pinter, engko dadi dokter, ning dokter sing sholih. Nah, ngoten. Enten tambahane, Pak. Dokter yang sholih. Nah, nanti nek dokter ra sholih ya praktek dokter ning terus ning omah ya praktek aborsi gitu. Dokter yang sholih. Itu nek dokter. Nek pilot pripun nggih sami, pilot yang sholih. Polisi pripun? Polisi yang sholih. Polisi tentara yang sholih. Lurah pripun? Lurah yang sholih. Dana desa 1 miliar entek dinggo nyawer gitu kan. Niku nek lurah ra saleh, nek lurah saleh walah sing disawer niku rondo-rondo sing susah, ora mung rondo nom gitu. Digoleki wargane ndi rondo sing susah. Nek nyawer nang dangdutan kan mesti penyanyine to, ora mungkin golek wong tua-tua ten mriku ora mungkin penyanyine to. Tapi nek pemimpin yang baik ya pasti dia akan mencari rakyatnya yang susah. Gitu. Artinya kalau kemudian pemimpin kita kurang ya, mari kita cek jangan-jangan ya wargane nggih sama. Gitu. Karena Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhum bibadin, dan seperti itulah pemimpin suatu negeri itu kami berikan ya mirip dengan warganya, semisal dengan warganya. Makanya kalau ningali ning dhuwur ngono lah, ning ngisor ket kok ngisor ya ngono gitu kan. Ket kok RT, RW, lurah gitu kan. Modelane ngoten ya tekan dhuwur ngoten ya wis lumrah gitu kan. Bahkan kemudian wargane ketika memang tak coblos apa piye Mas, lah wani piro lah dari mulai bawah. Artinya kalau panjenengan menanamkan dalam hati jenengan ar-rasi wal murtasi finar, sapa wonge sing nampa serangan fajar senajan jenenge ora fajar, apunten Pak Fajar. Maka ini dengan tanamkan niku wong nawari amplop, aku mbok kei amplop apa ora, aku ya wegah milih wong sing ngekei amplop. Mbok aku nampa apa ora, nek emang aku wegah milih kowe ya ora bakalan tak pilih tur aku ya wegah amplopmu. Iki mboten tetep amplope ditampa milih liya. Mboten angsal lho amplop serangan fajar niku. Nek ten napa kabupaten kan pilihan toh sampai level lurah toh. Nah, nek ten Solo kan lurah camat niku sing milih wali kota, malah mboten enten pilihan. Jadi penak, jadi sing dadi lurah dadi napa mboten kelangan pripun-pripun penugasan. Nek ten kita kan lurah napa pilihane gambar telo napa gambar poho ngoten to. Engko sing menang sing gambar telo. Karena aku serangan fajar segala macam akhirnya begitu dadi ya dadine lurah telo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang harus kita pahami sukses niku mboten soal nata putra dadi napa. Tapi yang paling utama adalah memastikan mereka masuk surga dan selamat dari neraka. Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang bisa memastikan dirinya selamat dari neraka dan masuk surga, itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Pramila tadi saya bilang, monggo silakan putrane didadekke dokter, monggo. Didadekke tentara, polisi, monggo. Didadekke lurah, camat, bupati, monggo. Ning pastikan yang sholih niku. Karena kalau udah nggak sholih, nanti untuk dirinya aja wis ra karo-karuan, napa melih ten wong tuane. Tak estu. Kula pun nemoni kok ngoten-ngoten niku. Lurah ngoten ya ora sholih. Mara ning mertuane, "Pak, sawahmu tak dole nggo apa? Nggo mangkat dadi lurah." Ra dadi, apa dadi? Ya tetep ra dijoli, wong ilang gitu kan. Terus mengke gajine ya ora tutut dienggo balekke, wong sawah sakniki pun miliaran. Gajine lurah pinten namung bengkok niku. Bengkoke niku nek gelem garap, kadang ya ora gelem garap disewake, pun ketok jane angkane. Ra gathuk jane, tapi nggih dipeksake. Mergone napa? Mengke nek enten wong kawinan pengen difoto ngarep dhewe. Enten meleh sing mengke nek dangdutan joget dhuwur dhewe. Ya Allah. Nggih. Kalau hidup menjadi kebaikan orang tuanya, kalau orang tuanya meninggal menjadi bekal orang tuanya untuk
didoakan oleh anaknya yang penuh berkah. Nah, nek bocah dhisik sing meninggal pripun? Nah, Nabi SAW mengatakan, idza mata waladul abdi, kalau anaknya hambaku meninggal, qala Allahu lil malaikah, malaikat kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qabattum walada abdi, nyawane anake hambaku kuwi mbok cabut to gitu. Fayaqulun, kemudian malaikat menjawab, na'am, nggih ya Allah. Fayaqul, kemudian Allah bertanya lagi, qabattum samrata fuadi, wis bar mbok tutut to nyawane buah hatinya, pelita matanya, pelipur hatinya, kesenangannya, kecintaannya, nyawane mbok tutut to. Fayaqulun, kemudian malaikat mengatakan na'am, nggih. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, madza qala abdi, pas nyawane anake mbok dudut kuwi wonge muni piye bapake karo mboke kuwi gitu. Fayaqulun, kemudian malaikat mengatakan hamidaka wastarja'a, piyaine niku begitu nyawane putrane kula dudut niku begitu seda putrane piyaine memuji panjenengan lajeng mengucapkan kata istirja. Jadi misal dikabari Pak Fajar putranya meninggal ini, Allahu Akbar, innalillahi wa inna. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi as-sabru inda sodamatil ula. Jadi ketika musibah datang pertama, ucapan atau respon yang keluar pertama itu menunjukkan kesabarannya. Tapi nek musuh-musuh bareng wis mentok lagi sabar niku nggih telat gitu. Artinya respon pertama ini yang kemudian menunjukkan sifat asli manusia. Nah, maka disitulah kemudian Allah mengatakan fayaqulullah, kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat itu, yaitu apa? Ibnu li abdi baitan, bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah, sebuah istana fil jannah, di surga. Jadi nek dibangun keten surga, terus wong tuane kon dadi penghunine, berarti penghuni bapak ini atau mbok ini mlebu surga napa mboten? Mlebu napa mboten? Malah kok bingung. Ngantuk napa pripun, Pak? Yen jenengan dikekke omah ten temani niku ya kedahe kan berarti manggon ten temani to, kan ngoten to. Pak pun kula cepake griya ten temani 1000 meter. Ora le aku pilih ning isor kretek le ya, mosok ngoten. Nah niki nggih ngoten. Jadi ketika kemudian orang tuanya ini sabar, Allah memerintahkan bangunkan istana di surga, kan ngoten. Kemudian wasamuhu baital hamdi. Terus jenengno istanahnya itu, rumahnya itu buat bapak yang sabar, ibu yang sabar tadi, yaitu rumah pujian. Sehingga anak yang berkah ketika kemudian dia meninggal duluan, pada saat pertama kali nyawanya dicabut orang tuanya, bisa hadir jiwa-jiwa yang sabar niku pun dicepake omah ten surga. Jangan omah ten donya wis ora ombo nyicil segala macam, sosok karo mencicil iku diperjuangkan. Nah, maka kalau bisa mangtoto dari sekarang hati kita, sehingga ngapunten mengke nek putra kita diambil sama Allah Subhanahu wa taala mendahului kita, maka usahakan respon pertama adalah hamidallah, memuji Allah, kemudian wastarja, kemudian mengucapkan kata istirja. Istirja niku napa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku. Kemudian pada hadis yang lain Nabi SAW mengatakan la yamutu li muslimin salah satu minal waladi fayali junnar illa tahillatal qasam. Jika ada seorang muslim yang 3 anaknya meninggal, maka dia tidak akan masuk neraka. Jadi niku menjadi jaminan orang tuanya dari selamat dari api neraka. Cuman hadisnya ada tambahannya lam yablughul hinsa, ketika belum balik. Jadi meninggalnya niku meninggal yang belum balik. Kapan niku? Nah, kalau laki-laki nggih sebelum mimpi basah, kira-kira nggih umur 13 14. Jadi kalau 14 ke bawah atau 15 ke bawah niku insyaallah kehitung. Kalau perempuan berarti sebelum haid. Nek haid perempuan nggih rata-rata nggih sinten? Enten sing 9, enten sing 10, enten sing 13. Nah, kalau meninggalnya di usia niku, usia belia niku insyaallah menjadi penjamin surga buat bapak ibunya. Ning napa nggih niku tok? Nah, ternyata dalam hadis yang lain bahkan Nabi SAW sampai bersumpah walladzi nafsi biyadihi inna sikta la yajurruhu ummahu
bisarorihi ilal jannati idas tasabathu bahwasannya yang namanya janin, demi Allah sampai Nabi bersumpah yang menggenggam jiwa Muhammad, yang namanya janin yang gugur dari perut ibunya, yang meninggal, yang tidak bisa diemong kalau kata orang Jawa, maka nanti di surga si janin itu, anak itu akan geret ibunya dengan ari-ari yang pernah ada bersama badannya, dan itu digeret sampai masuk surga dengan catatan ibunya kalau melakukan namanya ihtisab. Jadi ihtisab ini oleh man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Jadi ketika kita ada musibah, maka kita punya tugas, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, atas musibah ini tolong beri saya pahala dan gantilah yang lebih baik. Artinya ketika seorang muslim kena musibah, maka tugasnya adalah mempercayai atau mengimani kalau itu bagian dari keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berihtisab, yaitu minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang tuanya mau seperti itu, maka anak-anak yang meskram, anak-anak yang keguguran usia berapapun, nanti Allah bangkitkan kesehatan hari-hari ini digeret simboe. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis, kalau tadi simboe nggih, Bapak Ibu, maka dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang bernama Abu Hasan. Beliau kemudian bertanya kepada Imam Bukhari, Abu Hurairah, bukan Imam Bukhari. Qultu li Abi Hurairah, aku bertanya kepada Abu Hurairah, innahu qad mata li ibnani, sesungguhnya dua anakku telah meninggal. Fama anta muhaddisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadisin. Kira-kira iso ora kowe nyampeke sebuah hadis sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutayyibu bihi anfusana an mautana, yang itu nek tak rungokke ben go ngeyem-yem atiku, ben aku ki ora galau, go ngibur atiku iki lho, ya karo bojoku barang. Karena namanya dua anak meninggal ini kan bukan perkara yang gampang ya. Nah, mulai anak cek lucu-lucu nih, anak sing pun gede nakal mungkin nek mati ya alah husband. Tapi nek tesih lucu-lucu nih, tesih SD ngoten kan, barangkali mungkin diare terus bablas, barangkali mungkin step bablas kan enten sing ngoten niku to. Nah, maka beliau ini sampai datang kepada Abu Hurairah, "Ndang sampai no hadis, Ndang. Gen aku ki terhibur gitu." Qala, kata Abu Hurairah, na'am. Sigharuhum ta'amisul jannah. Anak-anak kecil kalian itu adalah penghuni surga. Ya talaqqa ahaduhum abahu. Yang nanti di surga dia akan nyari bapaknya. Auqala, atau dalam riwayat yang lain abawai, akan mencari bapak ibunya. Jadi mencari bapaknya atau bapak ibunya. Nek tadi kan ibu itu sing digeret. Nah niki goleki pak esek atau bapak karo simboke. Faya khudu bisaubihi, kemudian anak itu akan geret wong tuane klambine nek memang klamben, au qala biyadihi, atau tangane, pokoke sing iso digoceki. Kan gandeng niki anak to pun gedhe, pun mboten enten ari-ari. Nek sing mau kan janin, gerete ngangge ari-ari. Nek niki gandeng wis gedhe, maka nek petuk pake nggo klambine geret, petuk pake nggo enten tangane, maksude ketok tangane sing ditarik. Nah, ngoten. Kama akhudu ana bisin fati saubika hada, sebagaimana aku menarik ujung pakaianmu iki lho. Jadi sampai Imam sampai Abu Hurairah mempraktekkan ditarik klambine. Sampai ngene iki lho, kaya ngene iki lho. Nah, gitu. Kemudian fala yadanaha, dan dia enggak akan mandek terus digeret. Au fala yantahi, atau dia enggak akan berhenti melepaskannya. Hatta yudhailahullahu abahu jannah, sampai kemudian anak ini bisa membawa bapaknya masuk surga, mboke juga. Ini menunjukkan bahwasanya ketika anak itu mati, meninggal duluan, maka anak yang berkah itu akan menjadi kebaikan buat orang tuanya. Tentu syaratnya akidahnya harus sama. Makanya ini enggak berlaku buat anak-anak orang kafir. Makanya kalau kita membaca ngeten-ngeten iki, alhamdulillah itu selalu kita utamakan, kita utarakan, kita sampaikan kalau kita masih mendapat hidayah taufik sebagai orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
ada sebuah hadis tentang akikoh. Nabi SAW mengatakan, kullu gulamin murtahanun bi akikoti. Setiap anak niku tergadai karena akikohnya. Artinya kalau belum diakikoi niku gadene dereng ditebus. Nah, perkataan Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad mengatakan babakan tentang tergadai maknane nopo. Nek piyai-piyai bangkir nopo pegawai gaden ngerti, nek gaden ini rung ditebus ya ra iso gawa mulih kan ngoten. Niku nek barang gaden. Nek anak yang tergadai maksudnya napa? Kata Imam Ahmad, hada fis syafaah. Ini urusan syafaat, yuridu annahu in lam yu'aqqa anhu famata tiflan lam yusaffa fi walidayhi. Maka kalau anak ini belum diakekoi, kok kemudian anak ini mati, maka anak ini nggak bisa menjadi penyelamat, nggak bisa menjadi syafaat buat orang tuanya. Tegese napa? Kalau tadi anak itu hidup bisa jadi penghalang neraka buat orang tuanya, niku nek hidup. Nek orang tuanya mati duluan, anak bisa mendoakan orang tuanya untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik, niku anake nek soli dan orang tuanya mati duluan. Nah, yang ketiga itu keberkahan ketika anak itu meninggal, yaitu bisa menyelamatkan orang tuanya. Nah, ini berlaku ketika anaknya sudah diakikoi. Artinya kalau anak kita belum diakikoi, maka sumangga diakikoi kalau jenengan ngersake mendapatkan keberkahan yang ketiga tadi lho. Umpama ngapunten putrane sedo rumiyin, maka kalau kita berharap dia menjadi syafaat buat kita, nah itu hanya bisa terjadi kalau putranya diakikoi dulu. Nah, niki tadi malam kalau sampai ke daerah Karanganyar niku terus ning kula kesusu dibawa moro dalile nek ora Mas. Enten dalam sebuah riwayat Nabi SAW dikisahkan atau dijelaskan bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsihi ba'da ma bu'isa nabiyan. Bahwasanya Nabi SAW mengakikoi dirinya sendiri setelah beliau diutus menjadi nabi. Berarti Nabi sampun gede. Nah, ini di hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dan ada dalam kitab Silsilah As-Shahihah. Sehingga kalau panjenengan gadah putra, mungkin waktu lahir ngapunten randidit, nembe rekoso, boten sempat ngakekoi, ning sakniki pun gede, sakniki jenengan pun longgar, sumangga diakekoi. Monggo, boten napa-napa. Tadi malam kula nggih isi akekoan kula wasani nggih nembe lahir ternyata akekoan bocah wis umur 3 tahun. Boten napa-napa. Nggih. Termasuk kita juga kalau kita misal dereng diakekoi orang tua kita, nek kita mau mengakekoi sumangga. Niku mboten napa-napa. Adapun nanti kita baca lagi di kitab fikih ada khilafiyah, ya itu dinamika dalam fikih nggih ngoten niku. Tapi secara pribadi ya dalam bab khilafiyah ini saya lebih condong untuk mengakikoi diri kita, anak kita yang dulu belum sempat diakikoi dengan tujuan harapan umpami ya, kita sebagai anak meninggal duluan maka kita bisa menjadi berkah buat orang tua kita, atau anak kita kalau meninggal duluan bisa menjadi berkah untuk kita. Gua bilih mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.